Karena perkataan ancaman itu pertama kali ditujukan kepada para pria. Jadi untuk para pria, Anda lebih cepat mati. Jadi untuk para pria, Anda lebih cepat mati. Jangan lupa dekatkan diri kepada Tuhan. Pastikan Anda lahir kembali. Roh Anda dilahirkan kembali. Jadi Anda mati dengan santai. Sahabat Shalom, malam ini kita akan bahas salah satu ajaran tentang kematian. Jadi di kitab Kejadian ada salah satu ancaman Tuhan kepada Adam kalau dia memakan buah pengetahuan, yaitu dia pasti mati. Nah, saya baru saja menemukan satu artikel science.org. Jadi dia meneliti tentang kromosom Y. Nah, kromosom Y ini khusus lelaki ya. Jadi untuk wanita dia XX, terus pria XY. Jadi secara genetik wanita lebih tahan terhadap terhadap masalah genetik ya, karena double X-nya gitu ya. Jadi ada beberapa, kalau nggak salah ada salinan gen yang lebih baik gitu ya, backup atau cadangan gennya lebih baik. Kalau pria X-nya cuma satu, di gen utamanya cuma satu. Terus ada penentu prianya itu adalah gen Y yang kecil ya, yang di sini ya. Jadi yang kromosom Y itu lebih pendek, isi gennya lebih kecil, jadi dia membawa sifat para lelaki. Nah, di dalam penelitian genetika misalnya, dan juga saya rasa banyak penelitian, sering digunakan hewan tikus untuk perbandingan dengan manusia. Jadi kalau obat apapun dicoba ke tikus berhasil, biasanya diasumsikan berhasil juga untuk manusia, karena kita sama-sama mamalia gitu. Jadi kita itu satu desain, satu rancangan, banyak struktur tubuh kita yang mirip gitu. Babi juga demikian, pokoknya mamalia. Tapi rata-rata tikus ya, karena mudah dibiakkan, cepat, gedenya cepat, jadi kalau ada yang mati bisa cepat ganti. Oke, nah artikel ini mengingatkan saya kalau kita punya kemampuan belajar ilmiah, kita bisa menghubungkan gitu ya. Jadi antara kitabmu itu dengan penemuan-penemuan ilmiah, kita bisa menghubungkan. Dan bagi saya ya ini bukti bahwa kutuk Adam tentang kematian itu ya memang ada. Berarti aslinya kalau kita tidak terkena kutuk kematian, hal-hal seperti ini ya tidak ada. Jadi kita mengalami perubahan DNA atau genetik ya ketika dikutuk gitu ya. Kamu pasti mati setelah makan. Nah, itu mati ini mati jasmani. Jadi kematian ini konteksnya adalah mati jasmani. Jadi seharusnya kalau tidak ada kutuk itu, tidak ada dosa, kita tidak mengalami kematian jasmani. Karena pembunuhan juga tidak ada, satu penyakit tidak bisa membuat kita mati gitu. Sekarang berapa banyak orang mati karena penyakit tiap tahun. Jadi kalau nggak ada kematian, mungkin bumi ini sudah penuh ya. Ada berapa kali lipat dari orang hidup sekarang. Sekarang kira-kira 6-7 miliar. Dan kalau tidak ada yang mati, berarti semua manusia tetap hidup gitu. Dan pasti sudah penuh. Ya, itu yang kita akan bahas. Saya nanti akan sampaikan artikelnya. Jadi ini artikel ilmiah, artikel science.org. Ini
membantu kita untuk ya kita jadi punya bukti bahwa Tuhan serius dalam dosa. Tuhan serius dengan ancaman dosa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya kita beragama, beriman dengan metode ilmiah. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, kita mulai dan kita akan belajar ya dari artikel ini. Pertama-tama kita buka dulu ayatnya. Oke. Tuhan memerintahkan kepada Adam, titahnya, dari segala pohon di taman ini boleh kamu makan sesukamu, dari segala pohon ya. Jadi titah Tuhan itu dari segala pohon di taman boleh kamu makan sesukamu, semuanya, kecuali gitu ya. Namun dari pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan, sebab pada hari kamu makan darinya matilah kamu semati-matinya. Jadi pada hari dosa itu muncul, maka ada perubahan di dalam genetika manusia gitu ya. Jadi tidak langsung mati seketika saat itu, enggak, tapi dikatakan mati semati-matinya. Matinya beneran gitu ya, kamu sungguh-sungguh mati maksudnya, karena ini konteks paralelisme Alkitab gitu. Nah, berarti kan dia ada proses kematian gitu. Jadi tidak mati seketika, tapi ada proses kematian. Sebelumnya tidak ada, tapi sekarang jadi mati gitu. Nah, ini dari science.org ya. Jadi ini situs ilmiah, situsnya para ilmuwan gitu. Jadi dikatakan begini, men lose Y chromosomes as they age. Jadi para lelaki kehilangan kromosom Y seiring dengan usia mereka. Jadi makin tua makin hilang. It may be harming their hearts. Jadi akan membahayakan jantung mereka. Studi in mice, jadi riset di tikus gitu ya, itu dinyatakan sangat-sangat berdampak jika kita kehilangan kromosom pria. Jadi untuk tikus jantan dia cepat mati kalau kromosom Y-nya diambil. Nah, kita buka situsnya. Men lose Y chromosome as they age. It may harming their heart. Nah, gitu ya. Kita buka. Jadi di sini keterangannya the Y chromosome right, berarti yang kecil ini di kanan itu berperan penting dalam usia para pria gitu. Jadi ternyata selain karena alasan-alasan sosial, misalnya para pria lebih mengerjakan pekerjaan beresiko gitu ya, jadi memang lebih cepat mati para wanita di rumah gitu. Ini umumnya ya, jadi pekerjaan pria lebih beresiko, sedangkan wanita lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang kurang beresiko kematian. Jadi secara umum ya mau nggak mau akan lebih banyak pria yang mati daripada wanita gitu. Misalnya perang, mayoritas tentara ya laki gitu. Jadi kalau perang banyak laki mati muda. itu suatu statistik sosial. Tetapi ternyata secara genetika kita itu juga punya lelaki ya, kita itu para lelaki punya kecenderungan kehilangan kromosom Y.
wanita tidak punya Y, jadi tidak ada masalah. Pria itu punya kecenderungan kehilangan Y. Jadi ketika dikopi, sel kita saling mengkopi gitu ya, membelah diri, maka ada kemungkinan bahwa kromosom Y tidak ikut terkopi dan akan menuntun kepada gangguan jantung dan tentunya itu kematian. As men get older, they don't just lose their hair. Jadi ketika pria semakin tua, dia tidak hanya kehilangan rambut, muscle tone, jadi massa otot ya, ototnya akan mengecil. Kemudian knee cartilage, ini sendi ya, kalau nggak salah sendi. Jadi ya gangguan sendi lah, entah itu berkurang ukurannya, cairannya dan sebagainya, pelumasnya. Tapi mereka juga akan mulai kehilangan kromosom Y. Nah, para ilmuwan yang membuat penelitian ini telah menghubungkan kehilangan dari kromosom Y ini dengan beragam penyakit, ada banyak sekali, dan resiko-resiko kematian. Namun buktinya belum ada. Jadi sebelumnya sudah ada kecurigaan atau dugaan atau hipotesis gitu. Nah sekarang telah ada buktinya di tikus gitu. Jadi mereka dengan teknologi genetika modern gitu ya, mereka bisa mengambil kromosom Y dari tikus. Jadi tikusnya itu secara ilmu genetika dipotong gitu ya, Y-nya diambil. Nah, para tikus jantan ini lebih cepat mati daripada tikus-tikus lain yang membawa genetik atau kromosom Y. Biasanya berkaitan dengan their heart, stiff itu lebih kaku ya. Jadi ototnya lebih kaku dan sulit memompa dengan baik, karena kalau otot itu kan harus elastis ya. Jadi kalau dia kehilangan Y, maka jantungnya jadi lebih kaku, lebih sulit memompa gitu. Ini bukti terbaik sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hari itu ya, hari perilisan berita, bahwa kehilangan kromosom Y itu berbahaya bagi kesehatan. Demikian ungkap John Perry, jadi ahli genetika manusia di Universitas Cambridge. John Perry memimpin salah satu studi terbesar dalam topik frekuensi kromosom Y yang hilang di pria gitu. Oke, nah jadi kromosom Y ini disebut hanya membawa 71 gen. Jadi 1/10 dari kromosom X gitu. Makanya dia pendek gitu ya, kecil dan pendek. Maka dikatakan di sini kadang-kadang ada kemungkinan kromosom Y ini tidak terkopi gitu. Jadi ketika sel itu membelah diri jadi dua, maka ada kemungkinan kromosom Y ini tidak terkopi. Maka dari hipotesis itu dilakukan pengujian sampel darah untuk mendeteksi kehilangan Y dan menemukan bahwa kromosom ini missing, jadi kromosom ini hilang dalam beberapa sel darah putih. Nah, sel darah putih itu sel imunitas ya. Jadi kalau sel darah putihnya kehilangan kromosom Y, nah itu yang dimaksud gitu ya. Nah, bagi pria berusia 70 tahun kehilangan itu 40%. Dan pada pria berusia 93 tahun maka itu 57%. Jadi kalau ingat Musa itu pernah mengatakan, kalau kami kuat 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Nah, di sini kata kuat itu berarti itu sudah terucapkan 1500 sebelum Masehi. Jadi seorang pria kuat itu 70-80 tahun. Nah, di sini pada usia 70 tahun
kita para pria kehilangan 40% kromosom pada sel darah putih. Jika itu di usianya lebih tua, tadi di 93 tahun, itu 57%. Bahkan di atas itu bisa 80%. Jadi kalau Anda punya tentara gitu ya, pada usia 70, tentara Anda tinggal 60% gitu ya, di kehilangan 40%. Di atas 93 tahun, Anda kehilangan 80% tentara. Jadi bayangkan negara dengan tentara pelindung cuman 20% dari seharusnya. Ya cepat kalah perang, cepat mati. Oke. Nah, ini menarik karena sel itu bisa survive dan reproduce without a Y. Jadi sel itu bisa terkopi dengan baik tanpa harus mengkopi kromosom Y. Gitu. Jadi tetap hidup selnya. Tetapi orang lelaki, pria yang kehilangan kromosom ini, kromosom Y ya. Jadi secara sel tetap bisa hidup kalau tidak ada kromosom Y. Itu, jadi pakai kromosom X saja sudah cukup. Makanya para wanita lebih enak ini. X saja cukup, lah mereka double X-nya. Jadi ada backup data gitu. Nah, jadi para pria lebih berharga. Para pria lebih langka maksudnya ya. Dan wanita bisa bertendensi lebih banyak. Oke, nah di sini dikatakan kalau pria kehilangan kromosom Y ini, maka sel-sel mereka akan lebih rentan dengan penyakit jantung, kanker, Alzheimer itu pikun ya, dan beragam penyakit karena usia. Jadi penyakit para orang-orang yang rentai gitu ya. Jadi ini diduga menjadi pemicu karena ini di Amerika Serikat bahwa para pria itu mati lebih cepat 5 tahun. Jadi rata-rata pria itu lebih cepat mati 5 tahun. Kalau misalnya wanita 80, maka pria rata-ratanya 75. Nah, demikian yang dikatakan ahli biologi molekuler bernama Kenneth Walsh di Universitas Virginia. Untuk menguji apakah menghilangkan kromosom Y itu merusak kesehatan, maka Kenneth Walsh dan teman-temannya colleagues melakukan transplantasi sumsum tulang, jadi bone marrow, pada 38 ekor tikus. Mereka menggunakan teknologi CRISPR, Cas9 gene editing. Jadi teknologi mengedit, menyunting, mengubah DNA disebut CRISPR ini. Cas9 ya, variasi Cas9. Untuk menghapus kromosom Y, jadi dipotong lah gampangannya. Kromosom Y-nya dipotong dari dari sumsum tulang, sel di sumsum tulang. Gitu ya. Kemudian memasukkan sel yang sudah dirubah itu, jadi selnya diambil, dipotong, Y-nya dipotong ya, terus dimasukkan kembali ke tikus muda gitu ya. Yang ini sel sumsumnya diambil, jadi selnya diambil kemudian diedit, dimasukkan ke tikus lagi gitu. Jadi pengambilan proses ini ya, proses semuanya ini diambil, diubah, dimasukkan kembali, itu tidak menghapus Y kromosom dari penerima. Jadi ini tikusnya berbeda ya. Jadi tikus yang diambil bone marrow-nya itu A, terus tikus B, jadi yang sudah diedit dimasukkan ke tikus B maksudnya. Jadi A diambil dari A kemudian dimasukkan ke B. Nah, proses ini itu tidak menghapuskan kromosom Y dari penerima, jadi yang B tadi ya. Tetapi ini menghasilkan atau merubah gitu ya, kromosom dari atau menghilangkan kromosom dari 49% ke 81%. Jadi
81% itu yang di atas tadi ya. Berarti yang kayak manusia gitu ya, yang usia 90 ke atas, 93 ke atas. Tapi dari 37 itu dia Y-nya masih baik gitu. Maka di sini ada satu tikus yang berkurang gitu ya, Y kromosom. Sepertinya begitu ya maksud dari datanya gitu. Jadi dari 38 tikus semuanya diubah, semuanya menerima transplantasi sumsum tulang. Nah, yang satu itu berkurang kromosom Y. Nah, kemudian selama 2 tahun para ilmuwan mengikuti atau memantau gitu ya beberapa grup binatang. Jadi rodent tuh ya tikus gitu ya, atau teman-temannya satu keluarga, pengerat lah. Jadi para hewan pengerat yang kehilangan Y, kromosom Y, nampaknya secara statistik lebih banyak yang mati gitu, dalam usia 2 tahun. Jadi dari 40% yang ditransplantasi itu hidup selama 600 hari, berarti ya 2 tahun ya. Sedangkan yang tidak itu 60%. Jadi tikus yang diberi sumsum tulang yang diubah tadi ya, yang selnya diubah. Jadi yang normal itu 60% masih hidup selama 2 tahun. Yang diubah cuma 40%. Jadi ada perubahan. Jadi artinya tikus-tikus yang diubah, diambil Y-nya itu lebih cepat mati. Kemudian tikus-tikus yang kehilangan kromosom Y disebutkan memiliki jantung lebih lemah. Sesudah 15 bulan kekuatan ini ya jantung untuk kontraksi ya, jadi naik memompa gitu dihitung berkurang 20%. Jadi ada ototnya lebih lemah gitu ya. Jadi kemampuan dia memompa darah lebih lemah, berarti kan dia bisa darah rendah gitu ya, kurang tinggi tekanan darahnya, kira-kira nampaknya begitu. Kemudian juga ada tambahan lagi yaitu peningkatan fibrosis. Jadi fibrosis itu ya peningkatan, jadi di antara otot itu ya ada jaringan-jaringan yang keras, tough connective tissue. Jadi jaringan-jaringan penghubung yang lebih keras atau fibrosis. Karena jaringannya lebih keras, tidak elastis, maka dia sulit memompa. Itu maksudnya. Jadi akumulasi dari ini itu meningkatkan kekerasan jantung dan merusak kemampuannya memompa darah. Jadi makin keras. Jadi namanya otot kan harus lunak. Jadi mengembang menyempit. Nah itu berkurang 20% dalam 15 bulan. Makanya lebih cepat mati gitu ya. Dalam waktu 2 tahun tikusnya lebih cepat mati. Jadi transplantasi sumsum tulang itu tidak menghapus kromosom Y dari sel jantung. Jadi sel jantungnya sebenarnya tidak diubah langsung. Jadi kromosom Y-nya tidak diubah langsung, namun sel darah putih yang disebut makropaga atau macrophage gitu ya, yang dilahirkan di sumsum tulang itu masuk ke jantung. Nah, jadi yang bikin pengerasan atau fibrosis itu adalah sel darah putih ini yang masuk ke jantung gitu ya. Jadi ini seperti, karena dia kan sel imun ya, jadi seperti autoimun, dia menyerang, dia menyebabkan tanda petik serangan gitu ya, dimana akhirnya jaringan-jaringan itu mempertahankan diri dan jadilah keras. Jadi semacam efek samping dia ada kehadiran dari sel darah putih di otot jantung, kira-kira begitu. Jadi dia ada memicu gitu ya, memicu terjadinya jaringan-jaringan yang lebih keras, tidak elastis. Oke, nah something similar may be going. Jadi diduga hal serupa terjadi di manusia. Jadi Bapak Wills dan koleganya, teman-temannya mendapatkan DNA dan informasinya dari
Jadi mendapat DNA dan riset lah intinya begitu dari 15.000 orang pria di Biobank UK Inggris ya. Jadi bank bio itu daftar atau data dari 15.000 orang di bank DNA gampangnya gitu. Jadi kesehatan database itu biasanya dipakai untuk misalnya asuransi lah gitu ya. Jadi tim menemukan bahwa para pria yang kehilangan kromosom Y kira-kira 40%, jadi kehilangan 40% dari sel darah putihnya, itu statistiknya ini ya 30% kemungkinannya mati karena masalah circulatory system. Biasanya itu berkaitan dengan jantung ya, jadi sirkulasi darah gitu ya, daripada mereka yang kromosomnya banyak. Jadi kalau kehilangan 40%, potensi kematian 30% gitu ya. Nah, ketika dicek alasan kematian ternyata rata-rata dari masalah jantung, kardiak ya, termasuk gagal jantung, tiba-tiba berhenti gitu ya. Oke, ini yang merah ini, kehilangan di kromosom menimbulkan fibrosis dalam jantung, menyebabkan gangguan jantung ya, gagal jantung dan kematian dini gitu ya. Itu kesimpulan dari tim ilmuwan di majalah Science gitu. Ini Science.org itu majalah Science. Jadi dulu para ilmuwan itu meremehkan peran kromosom Y terhadap kita gitu ya, kesehatan gitu. Karena gen yang dibawa ternyata sedikit. Tetapi faktanya walaupun 10% DNA itu di Y, ketika hilang gitu ya, ya dampaknya tadi gangguan jantung pada para pria khususnya. Jadi dari Michelle Masiela dari Institut Nasional tentang Kanker, dia juga komentar gitu ya, ada bukti yang menarik dia bilang gitu. Jadi kalau ada sel yang kehilangan Y ini, makrofaganya ya, makrofagenya sedarah putih gitu ya, maka ada perubahan personality, dia bilang ada perubahan sikap, perubahan kinerja dan menyebabkan fibrosis. Dan itu masuk akal karena menurut biologis kolagen, jadi ahli biologi tentang kolagen itu jaringan yang connective, jaringan penghubung tadi ya, connective tissue. Jadi kolagen ini biasanya kalau kita pengen awet muda disuntik kolagen, jadi produksi kolagen di usia tua semakin turun. Jadi kulitmu tidak elastis, kaku, keriput, nah itu kolagen. Nah, ahli kolagen Amy Bradshaw di Medical University South Carolina itu juga komentar gitu. Jadi perubahan ini menyebabkan banyak fibrosis sentral. Jadi sangat-sangat berperan lah intinya begitu. Nah, kita ada pendapat lain dari Nikolaus Frangogiannis ya. Dia ahli kardiologi dari Albert Einstein College of Medicine. Jadi institut atau tentang medicine ya, tentang kesehatan khususnya jantung dia. Dia bilang tidak secara langsung ya, do not confirm that increase fibrosis. Jadi peningkatan fibrosis, kekakuan otot atau jaringan itu tidak langsung bunuh tikus gitu. Jadi dia tidak setuju bahwa peningkatan fibrosis itu menyebabkan gagal jantung, karena yang lain juga banyak. Jadi kita bicara data ya. Jadi ada ilmuwan yang bilang meningkatkan gangguan jantung, ada ilmuwan yang bilang tidak gitu ya. Nah, itu biasa dalam riset gitu. Tetapi dia bilang ini menarik gitu ya, very exciting ya. Jadi walaupun dia menolak karena dia ahli kardiologi gitu, ahli jantung gitu, dia bilang ini menarik gitu karena dia berarti dia bisa fokus ke
alasan-alasan gagal jantung sekarang karena ada pengetahuan. Nah, ilmuwan itu begitu, metode ilmiah itu begitu. Jadi ada data baru itu dia lebih fokus. Kalau ada gagal jantung berarti dia akan fokus ke fibrosis. Mungkin sebelumnya tidak ya, tapi gara-gara ada informasi ini dia kalau meneliti gagal jantung dia akan mengamati fibrosis di sel-sel itu ya, di jaringannya. Oke, ini rilis ditulis Smith seleksi. Kita kembali ke sini. Jadi ini rilis 14 Juli 2022 oleh Mitchell Leslie ya. Ini pembuktian bahwa masalah kesehatan khususnya pria itu karena kehilangan kromosom Y gitu. Perempuan tidak akan punya masalah ini gitu. Tapi para pria akan lebih beresiko, makanya ya lebih cepat mati para pria. Nah itu juga kalau kita hubungkan dari kutuk Tuhan kepada Adam ya, yaitu kamu pasti mati gitu. Jadi penuaannya, jadi penuaan itu kan bikin orang mati ya secara alami, bukan mati karena dibunuh gitu. Jadi secara alami tubuh kita memang punya program kematian. Jadi makin tua makin kehilangan Y kromosom, makin kehilangan Y kromosom menimbulkan gangguan jantung. Nah, faktanya begitu. Jadi orang-orang yang pria-pria yang kehilangan Y kromosom ya kehilangan ini jantungnya lebih sakit, gampang sakit. Jadi ini metode ilmiah kita menghubungkan Alkitab dan sains ilmu pengetahuan. Semoga memberkati, menambah wawasan. Jangan lupa bagikan kepada siapapun yang bertanya-tanya apa hubungan sains dan agama. Kita lihat Adonai, Tuhannya orang Israel, memang sudah mengucapkan itu gitu. Kutuknya memang ada. Kalau kita anak Adam, nah kata Adam ini ya bahasa Ibrani gitu. Kalau kita memang anak Adam berarti kita punya tendensi untuk mati, para pria lebih cepat mati. Kalau kita bukan anak Adam berarti ya kita tidak akan cepat mati, tapi faktanya ya gitu. Karena perkataan ancaman itu pertama kali ditujukan kepada para pria. Jadi untuk para pria, Anda lebih cepat mati. Para wanita ya siap-siap gitu dengan kondisi itu juga. Kalau di zamannya Paulus, para janda dipelihara oleh gereja, oleh jemaat gitu. Nah, ini juga demikian. Jadi yang benar-benar janda itu maksudnya yang cerai mati gitu ya. Biasanya udah tua. Jadi suaminya sudah meninggal, dia masih hidup lah, yang karena waktu itu pekerjaan untuk para wanita tidak sebanyak sekarang, maka mereka tidak punya uang dan harus dipelihara oleh gereja, oleh jemaat gereja. Jadi untuk para pria, Anda lebih cepat mati. Jangan lupa dekatkan diri kepada Tuhan. Pastikan Anda lahir kembali. Roh Anda dilahirkan kembali. Jadi Anda mati dengan santai. Tidak takut dengan hukuman kekal. Baik, Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.